Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakarul hafidz Abu Nu'aim fi kitabi Khilyatil Auliya an Sahl bin Abdullah annahu qala innallaha ta'ala yattali'u ala ahli qaryah aw baldah fayuridu ayyuksi malahu min nafsih kisman fala yajidu fi qulubil ngibad wala qulubi zuhad maudian lidikal kismah min nafsih fayamunu alaihim ayushilahum bi ta'abbud an nafsih. Ini loh, Abu Hafid ngendikan dalam kitab yang terkenal, masyhur, kitab Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu perhiasan para wali. Perhiasan para wali. Wali itu bukan yang bisa terbang-terbang, itu orang sakti namanya. Wali itu ya yang cinta kepada Allah sampai dicintai Allah. Ya kalau mau terbang itu ya di samping mesti bisa wong namanya wali dicintai Allah, tapi ya ndak pengen buat apa terbang-terbang. Malah nanti jadi viral. Wali itu ndak seneng viral, senengnya manfaat. Wali itu melakukan segala aktivitas, melakukan segala kebaikan dengan syukur. Lakukan segala kebaikan aktivitasmu dengan rasa syukur. Supaya kita itu enjoy, tidak ada tuntutan apa-apa pada Allah. Dan pasti akan diberikan kebaikan yang lebih. Karena Allah sendiri sudah berjanji la in syakartum la azidanakum. Apa dek? Lakukan segala aktivitas kebaikanmu dengan rasa syukur. Ya saya mensyukuri gitu saja. Jadi santri, saya mensyukuri oleh Allah diberi nikmat menjadi santri. Lakukan segala kebaikan, bukan karena ingin jadi kiai, bukan karena ingin jadi ustadz, bukan karena jadi orang kaya. Jadi santri saya syukuri saja. Saya diberikan anugerah oleh Allah, nikmat oleh Allah menjadi santri. Jadi santri yang baik. Tidak ada tuntutan. Tapi nanti pasti diberikan yang lebih baik daripada usaha dan daripada permintaan. Karena Allah sendiri yang janji la in syakartum la azidanakum. Ketika kau bersyukur, sungguh akan saya tambah. Rhoma Irama pernah lihat? Rhoma Irama itu artis sing menangi 6 presiden. Mulai zaman Bung Karno, habis Bung Karno Pak Harto, habis Pak Harto Pak Habibie, habis Pak Habibie Pak Gus Dur, habis Pak Gus Dur Bu Megawati, habis Bu Megawati Pak SBY, habis Pak SBY Pak Jokowi. 7 menangi 7 presiden. Tapi sampai sekarang Roma itu badannya masih sehat, terus masih manfaat, sekarang malah menjadi the king of legend, raja legenda, rajamu legenda. Ditanya, apa resepnya Bang Haji? Anda masih kayak gini terus bisa eksis? Syukur saja. Gimana syukur? Ya kita dijadikan apa kita syukuri. Pertama, jangan dibuat untuk maksiat terlalu nemen. Kita lakukan perintahnya, kita jauhi larangannya, kita niatkan syukur. Terus kita diposisikan apa? Di talenta apa? Kita lakukan sebaik-baiknya, dibenahi. Tidak usah niat untuk apa-apa, biar tidak usah. Untuk mensyukuri pemberian Gusti Allah. Ini sehingga sampai sekarang awet. Kalau artis-artis itu kan aneh-aneh, diberi nikmat malah dibuat maksiat, jauh dari Allah pemberi nikmat. Dia tidak awet. Sampai lihat artis itu, awalnya nyanyi apa itu, nggak awet. Rumah sampai sekarang awet. Kalau Iwan Fals, idola saya zaman dulu tapi Iwan Fals sampai sekarang dengan lagu-lagu kritiknya kepada pemerintah. Ditanya, kok terus enak didengar? Kenapa? Karena katanya
sesuatu yang muncul dari jiwa akan masuk ke dalam relung-relung jiwa. Ketika menyanyikan, ketika mendendangkan, mengeluarkan itu dijiwai dari hati. Akhirnya pendengar itu enak, ya Allah. Jadi bukan karena pengen viral, bukan karena popularitas, bukan, pengen dijiwai. Itu malah yang membuat awet, enak didengar. Ikhlas bahasanya kitab ikhlas. Pun dawe sinten wanika ngoten Sahal bin Abdullah, gila, muga-muga sampean ada di dalam ini. Rungokno, melek turu ndak kedapatan ini nanti. Jadi Allah itu melihat di satu desa, Telogosari, nggak nemu. Satu kecamatan, nggak nemu. Satu kabupaten, nggak nemu. Oh, ndak ada semua. Alah, wong Allah berkehendak. Kayaknya sing layak. Tapi mbak Allah tetap, karena Allah berkehendak, diletaki jreng bagian yang tidak diberikan kepada hatinya ahli ibadah, yang tidak diberikan pada hatinya orang yang zuhud. Pokok Allah berkehendak memberi, Allah langsung mengasihkan. Jrek. Masya Allah. Apa itu? Diberikan anugerah dadak, tiba-tiba moro dia suhul, seneng, aktif untuk mengabdikan diri kepada Allah tanpa pamrih. Padahal mbiyen ndablek, padahal dulu nakal, padahal dulu ya kayak gitu. Dilalah, lah ini lah bisa. Muga-muga sampean ini kita termasuk. Kalau masa lalu macam-macam. Pak Rohim itu dulu tukang blandar geludak itu, Pak Rohim gurumu itu. Apa blandar geludak? Tahu blandar geludak? Sing jiki itu loh. Kalau di Banyuwangi itu ada titik-titik, 3 titik. Ada yang 6 titik. Ada yang 4. Nanti dikocok plok. Yang cocok dengan sing mbok tarui kok sama dibuka, maka dapat. Itu bukan pesertane Pak Rohim, tapi blandare, bandarnya. Saniki jadi ustad, saniki jadi imam. Muddin itu kan imamuddin, imamuddin, imamnya agama. Imam ad-din agama. Ini malah Pak Rohim ini kalau lama-lama terus banyak orang cocok bisa jadi kepala desa. Banyak yang cocok bisa jadi anggota DPR saumpama. Dilalah bi Allah ditaruh dalam hatinya anugerah, terus berubah total, dilalah baik. Jangan putus asa, minta kepada Allah terus hidayah, minta kepada Allah terus petunjuk, pertolongan untuk baik. Untuk baik. Panjenengan yang punya anak nakal, yang punya anak ndablek, yang punya anak ndak jelas, jangan putus asa, terus mintakan kepada Gusti Allah. Anakku gini terus, anakku kok nakal terus, anakku kok ndablek terus, anakku kok ndak waras-waras terus. Sambil kita benahi. Lakukan terus kebaikan. Sampai ndak terasa satu di antara kebaikanmu itu ada yang kau ndak nyangka ternyata menjadi pintunya Allah membukakan hidayah untuk anakmu. Untuk anakmu. Apa nang anak yatim? Apa ndak sombong terus, apa sedekah sak duwe-duwene. Dilalah pas kau ndak terasa untuk apa-apa, sementing saya sedekah sampai ndak nyangka tiba Allah buka ke pintu anak hidayah. Jreng lho. Anake malih apik, anake malih manut. Ada. Jangan putus asa.
Sunan Kalijaga itu dulu Masya Allah ndableke ngalang-alai nafil itu. Sunan Kalijaga berandal men. Berandal. Berandal itu di atas maling. Kalau maling itu ngambil milik orang sambil apa? Sembunyi-sembunyi. Kalau berandal enggak, orang lihat langsung didang. Berhenti. Wah, ini kan nemen ya. Separah. Di atas maling berandal itu. Berhenti. Keluarkan barang-barangmu, semua kasihkan. Jangan. Yang punya malah takut. Ini berandal. Yang punya malah takut. Arek kok nakalin nemenan, salah wis nyolong tambah ngamuan, bahaya itu. Khawatir masuk kelompok menyalahi kancane malah mentang-mentang. Hati-hati. Ternyata berandal Lokojoyo mungkin ibunya selalu berdoa minta kepada Allah. Mungkin bapaknya ada satu amal, mungkin sedekah di orang miskin, di anak yatim piatu yang menjadikan Allah membukakan pintu. Kalau anakmu baik, jangan kau sombong, jangan kau bangga. Anakku. Banyak. Yang kecilnya manut-manut, baik-baik, cerdas-cerdas, basan besarnya dibalik des. Wes bingung be anak sampai sing loro kabeh, sakit semua orang tuanya gara-gara anake nakal. Ya Allah. Makanya Allah memberikan dress anugerah dalam hati seseorang yang dikehendaki, walaupun awalnya ndablek, walaupun awalnya nakal, ternyata menjadi orang yang sibuk dengan ibadah, bahkan sibuk mengajak orang lain untuk ibadah. Oh, tadi baik. Terus waqala Abul Abbas Ad-Dainuri radhiyallahu anhu innalillah ibadan lam yas taslihum lima'rifatih fasyaghalahum bi khidmatih walau ibadan lam yastalihum li khidmatih fa ahallahum lima'rifatih wal isyarah bil ayat al-karim pun berarti ada memang ya Allah muga-muga di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak terasa ditempatkan sebagai ahli ibadah, dunyane ditinggal hanya dibuat apa itu namanya tangga untuk ibadah. Ya golek donya, punya duit, tapi duitnya dibuat untuk tangga ibadah pada Allah. Lek sing makrifat sampai ndak mikir surga, ndak pengen surga ibadah. Surga dibuat tangga saja mancik untuk terus bersama Allah, ninggal ke surga. Kalau ahli ibadah ninggalnya dunyu, tinggi golek surga. Kalau orang makrifat sudah ninggal ke surga, dibuat mencari Allah. Lah tetap ada. Muga-muga sampean lah sak kelas siapa iki? Siapa lihat di sini nih? Dima. Oh iya Dima. Arek sak Dima terus sak Agis. Ya Allah ditakdir jam segini gelem salat subuh. Jam segini tepat ngaji. Masya Allah. Ini berarti Allah betul-betul memiliki hamba-hamba yang ya kayak sampean iki. Ditakdir masih karo tekluk-tekluk. Nah. Cara umumnya kan anak-anak sausia sampean saiki lan apa? Lapa le arek-arek sausia sampean sekarang kalau enggak ditakdir Allah umumnya. Ya kemulan ngorok. Tangi. Bangun. Bangun. Paling malah ngentut, broto. Paling malah marah-marah sama orang tuanya. Tapi sampean kayak Egis sampai gudikan barang panggasi pengen ngulih lanjut karo ayahe gak alas lah mulai tak boleh tambah. Tapi itu sebenarnya bukan ayahe, tapi kehendak Allah menempatkan Egis alhamdulillah pada rombongan hamba-hambane sing gelem ibadah. Alhamdulillah. Syukur sampean.
syukur. Kayak sampai dari Bogor ajak disalahi rek mesakne itu sendiri paling jauh dari Bogor. Dosa lek mbok salahi tenan. Salah ndak punya teman kalau mau ketemu orang tuanya ndak bayangke sebulan ketemu. Waya kanca nono, temen nono, malah sampean mungkin oleh barokah baik sama orang sing galau malah disalahi. Ya piye? Ya dolim tenan ta. Salah arek susah. Ya lek sampean sak ado-adoe Arya paling ayahe mau ke sini sak bulan sekali bisa. Bila sing madoh kira-kira ndak kebayang 2 bulan sekali toh ya mesane anggur kanca nono. Menawa ini yang menjadikan Allah membuka jrek sampean jadi wong sing manfaat karena sampean biasa memanfaatkan waktu umur untuk orang lain. Dan pun Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik terus. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jadi nabi, jadi rasul paling mulia. Kenapa? Karena hanya hatinya ingin berbuat baik. Lihat temannya seusia, aduh, kok mabuk-mabukan. Dulu di Mekah itu, di Mekah, Madinah, Mekah Madinah. Itu kalau urusan mabuk, anggur, arak dan sebagainya, itu tidak pakai botol. Punya tandon-tandon kayak tandonnya air itu, saking pecinta mabuk. Pecinta mabuk, ya apa iki? Ya apa iki? Ya apa? Jawara-jawara, kalau pegel itu mesti bunuh-membunuh. Ya apa iki? Ya apa iki? Kalau main apa itu? Taruhan. Sudah tidak punya uang, bukan uang lagi, istrinya ditaruhkan. Kalau sekarang kan tidak sampai, istrinya ditaruhkan. Ya apa? Terus dia kepikiran tidak untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain. Peduli, punya belas kasih pada orang lain. Akhirnya sama Allah malah dipilih, diangkat derajatnya untuk ngurusi orang lain, untuk ngurusi umat, untuk ngurusi kebaikan umat. Jadi sampean kalau dakwah bukan untuk tenar, tapi untuk memberi manfaat dan mendapat manfaat dari umat. Enggak untuk tenar, tapi untuk memberi manfaat, untuk memberi manfaat. Le artis kan untuk tenar, tapi kalau ustadz untuk memberi manfaat. Sementing wis menjalani gitu saja. Muga jadi wong sing manfaat amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.